ketika pas di rumah duka, kalau Uncle sempat inget ya, itu kan kami Buddhis, tapi memang kami nggak punya aliran tertentu gitu. Ada itu Pak dari Monijan ya. betul. Sahabatku juga itu makanya Pak what a small world gitu loh semuanya. Itu aku hanya satu orang loh, bantu minta tolong ke Pak Monijan karena aku tidak paham ya apa yang harus kulakukan gitu. Sementara saat itu aku menjadi nahkoda yang menentukan ini semua gitu. Jadi aku minta tolong ke Pak Monijan, Pak bantu saya mesti ngapain, aku bilang gitu. Pak Monijan kemudian meminta lagi bantuan kepada teman-teman yang lain. Itu panitia terbentuk dalam semalam dan semua dipermudah. Betul, 3 biksu dari 3 aliran Buddhis datang untuk mendoakan Reza. Itu juga hal yang luar biasa. Terlalu banyak sih hal-hal yang tidak bisa kami lupakan. Termasuk cuaca ketika kami melarung itu kan sebenarnya sudah tidak ideal. Udah sore banget tuh Uncle. Tapi kami dikasih laut yang tenang dan semuanya bisa beres dalam 1 hari. Anak-anak ikut ya? Anak-anak ikut. Bahkan aku kalau boleh cerita sedikit tentang kremasi dia. Jadi aku belum pernah melihat kremasi itu seperti apa sih. Kan kirain ya udah selesai gitu. Ternyata kan kami harus memilih lagi tulang-tulangnya gitu. Begitu aku masuk ke ruangan krematorium, itu petugasnya tiba-tiba meluk aku. Ibu, saya belum pernah melihat tulang belulang sebagus ini, katanya gitu. Aku nggak ngerti yang dimaksud bagus tuh apa gitu. Ya ternyata tulangnya Reza itu sangat putih, bersih, dan utuh-utuh. Sampai tengkorak itu katanya bagian yang paling mudah hancur. Itu masih utuh. Bahkan kepingan yang waktu dia dioperasi kan ketika dia stroke, dia sempat dioperasi, diangkat sedikit gitu ya, batok kepalanya. Itu pun masih utuh, ada di balik bantal. Bantalnya tentu sudah nggak ada, tapi di balik itu masih ada lempengan itu utuh. Jadi dia tuh bilang, saya 15 tahun kerja di sini, saya belum pernah melihat seperti ini gitu. Pokoknya itu yang setiap hari selalu ada kejutan-kejutan manis dari Reza gitu. Ya bisa dibilang dan pembelajaran buat kita gitu ya, apa yang kita lakukan ya akan itu dia. Benar. Gitu loh. Jujur ya Uncle, perspektifku terhadap hidup berubah banget. Ya tadi kita sempat bicara ya. Ketika kita bersentuhan dengan kematian begitu dekat ya, itu kita balik lagi ke hidup tuh ada sesuatu yang berubah dan kita nggak bisa undo itu, nggak bisa kita cancel balik lagi ke aku yang lama, nggak bisa. Pandangan kita berubah untuk selamanya gitu. Dan in a way mungkin orang melihat bahwa wah tapi kamu kok jadi nanti nggak semangat gitu hidup. Aku bilang aku tetap menjalani hidup dengan semangat. Hanya saja aku bisa melihat bahwa hidup tuh gini aja ternyata gitu. Jadi nggak usah terlalu berlebihan. Apa yang kemudian itu chapter ya. Bener. Nggak usah terlalu banyak membuat ikatan di sana sini gitu. Karena pada akhirnya kita harus melepas itu semua gitu. Jadi kayaknya sekarang kalau aku melihat pekerjaanku, ya tentu pengen sih ingin terus berkarya, tapi kayaknya nggak mau ngoyo lagi gitu. Terus sekarang lebih penting ya my valuable time sama anak-anak, sama keluarga, sama teman-teman. Kita udah masuk chapter itu ya. Dan itu semua melalui pembelajaran yang nggak bisa kita ulangi. Itu tuh crash course yang sangat mahal gitu. Artinya hidup tuh lu nggak usah glorifikasi amat deh gitu. Pada akhirnya justru kematian itu jangan ditabukan, karena semakin sering kita merenungi kematian, semakin kita siap menjalani hidup. Jadi hidup itu intinya adalah proses kematian. Kalau bisa juga ditanya apa yang membuat aku kuat, salah satunya adalah merangkul kematian itu sendiri sebagai satu konsep yang tak terpisahkan dari hidup gitu. Dan membacanya sebagai teori mudah ya, tapi ketika itu dia terintegrasi lewat proses menunggui seseorang yang sangat dekat dengan kita, sebegitu intens, itu kayak kalimat itu kayak ditekan lama-lama masuk sampai akhirnya merasuk bahwa ya udah kematian itu udah bagian dari hidup deh. Rangkul aja, jangan aku nggak mau, tolong beri sebentar lagi, nggak. Kapanpun, anytime, kalau memang sudah saatnya gitu. Pulang dan aku merasa ya karena di situ masih terasa energi Reza sangat kuat gitu. Energi apa yang paling terbesar yang dirasakan?
Kalau buat kami itu rasa rindu ya, dan kami juga merasa ya Reza merasakan hal yang sama. Dan dia itu kan family man banget. Very. Jadi keluarga itu nomor satu buat dia. Dan bukan slogan loh, ini benar-benar dari mulai bagaimana dia menata hari dia, bagaimana dia kemudian menata prioritas dia. Itu semuanya berpusat pada keluarga. Family. Gitu. Dan selama mungkin dia kan mulai tahu dia sakit tuh 3 tahun terakhir ya. Iya, betul. Dan itu dia mulai pelan-pelan adaptasi gitu. Jadi saya yang lebih aktif bekerja, dia yang kemudian take over ngurus anak-anak. Jadi dari mulai coaching mereka untuk hobi-hobi mereka, dari mulai nyanyi, main piano, musik, sampai kemudian kemarin Atisha sempat tergila-gila main catur. Itu Reza tuh yang jabanin. Wow. Dia main catur latihan tiap hari sama Atisha. Jadi kita kayak apa ya, semacam ada pembagian peran baru. Yeah. Switch ya, switch Iya betul. pelan-pelan. Tapi di situ aku melihat bahwa wah, nih Reza ini family man banget, dan aku bilang sama anak-anak, kalian udah deh mendapatkan ayah terbaik gitu ya. Jadi walaupun seperti Atisha misalnya baru 13 tahun kan. Ya ulang tahun lagi. Baru ulang tahun pertama nggak dari Reza ya. Tapi aku bilang ya di sisi lain kamu sudah mendapatkan 13 tahun hidup dengan seorang ayah yang terbaik yang bisa kamu dapatkan. So kalau dilihat dari perspektif itu kamu sangat beruntung gitu. Dan ya itu nggak hanya aku omongin aja, tapi anak-anak sendiri juga. Makanya aku selalu bilang kalau kita mengumpul ya 49 hari, 7 hari, aku bilang ini sebenarnya kita merayakan hidupnya loh gitu. Tentu kita semua datang karena kita berduka dan sedih. Tapi di atas itu semua sebenarnya kita merayakan kehidupannya. Kita merayakan apa yang sudah dia tabur di dunia ini, di kehidupan ini. Dharma-dharma yang udah ditabur gitu kan ya. Betul. Ya kelihatan akhirnya gitu. Iya. Dan itu yang akan ya kita belajar lah dari itu semua. Bener. Dikasih lihat jelas-jelas lah, apalagi istrinya sih. gitu loh. Beruntung banget. Enggak, aku sekarang melihat ya ini bukan masalah kuantitas tapi kualitas. Nggak apa-apa deh, aku nggak lama-lama gitu ya bareng sama dia, tapi aku ngerasa kualitas yang dia berikan lewat hubungan kami, lewat keluarga ini itu udah gitu kan ya. Wow. Begitu banyak. Rasanya kaya sekali. Itulah yang menguatkan kamu. Ya kan, membuat akhirnya jadi lebih kuat. Betapa beruntungnya si kualitas daripada kehidupan selama 14 tahun itu yang membuat dia bisa kuat kayak gini. Karena nggak mudah kan ya tentunya. Nggak, sama sekali tidak, tapi possible ya. Tidak mudah tapi possible untuk dijalani. Jangan kemana-mana, kok nih ada di lubuk hati kamu yang paling dalam, yang paling indah. Jangan gitu, aku ngeliat Atisha, dia kan 50% Reza. Iya. Jadi bagaimanapun juga pas aku ngeliat, ya separuh dia adalah Reza. Kayak waktu papi nggak ada, bapakku nggak ada, aku kan paling mirip papi kan. Iya. Jadi nenekku cuma bilangin gak usah sedih, udah. Ada dia. Ini persis mirip, cuma beda warna kulit doang, satu coklat, satu putih, udah gitu loh. Oh iya ya, kata mamiku gitu kan gitu. Jadi ya kayak gitu mungkin ya. Semua ini adalah keberlanjutan aja. Reza mungkin berlanjut tapi dengan format yang lain. Fisiknya sudah bersatu dengan alam gitu kan, sehingga kapanpun aku melihat air laut, oh ya berarti ada dia di sana. Secara hati dia ada di dalam kenangan. Setiap kenangan yang aku punya, ya dia ada di sana. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.